Karma di ujung jalan. Bab 2, firasat yang mematikan. Ayu menatap layar ponselnya dengan hati yang kosong. Jari-jari tangannya sedikit gemetar. Pesan dari Dito baru saja masuk. Ayu, aku lembur malam ini. Jangan menunggu. Pesan itu begitu singkat, seolah Dito ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa Ayu tidak perlu cemas. Tetapi Ayu merasakan ada yang salah. Sejak terakhir kali Ayu melihat pesan Dito dan Maya, ia merasa Dito berubah. Ia mematikan layar ponselnya dengan tangan yang sedikit gemetar, lalu meletakkannya di meja. Matanya menatap kosong ke ruang tamu yang sudah hening. Hati Ayu terasa sesak. Ada sesuatu yang mulai mengganjal. Mengapa Dito begitu sering lembur akhir-akhir ini? Mengapa ia merasa semakin jauh, bahkan ketika mereka masih tinggal dalam satu rumah? Tanpa sadar, Ayu menatap jam di dinding. Pukul 6:30 malam. Masih terlalu awal untuk lembur. Nafas Ayu terasa berat, semakin cepat. Seperti ada sesuatu yang ia rasakan, tapi tidak mampu ia ungkapkan. Ayu bangkit dari tempat duduk berjalan ke arah kamar anaknya. Yudi, anak mereka yang berusia 7 tahun, sedang tertidur lelap. Hatinya sedikit lega melihat anaknya begitu tenang meskipun kegelisahan menggerogoti dirinya. Ia mengambil tas dan menghubungi adiknya. Dina, tolong jaga Yudi sebentar. Aku ada keperluan penting. Setelah menitipkan anaknya, ia segera keluar rumah dan memesan taksi. Hatinya semakin gelisah. Ada firasat buruk yang tidak bisa ia bendung. Ia tahu, jika ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, ia harus ke kantor Dito. Setelah beberapa menit, taksi yang ia tumpangi berhenti di depan sebuah gedung perkantoran yang familiar. Mungkin ini sedikit berlebihan atau terkesan ia tidak mempercayai suaminya sendiri. Tapi Ayu hanya ingin memastikan firasatnya sendiri yang sebenarnya ia pun berharap jika firasatnya salah. Ayu menahan napas memandangi gedung di depannya. Tetapi yang membuat hatinya hampir berhenti berdetak adalah apa yang ia lihat selanjutnya. Dito keluar dari pintu utama bersama seorang wanita. Wanita itu begitu cantik, dengan rambut panjang yang tergerai, mengenakan gaun merah elegan. Mereka tampak akrab bahkan tersenyum satu sama lain. Ayu menatap mereka dengan mata yang mulai panas. Ia tidak tahu harus bagaimana. Rasa sakit itu datang begitu mendalam, membuat dada Ayu sesak. Apa yang sedang terjadi? Siapa wanita itu? Atau jangan-jangan wanita itu yang bernama Maya? Ayu bermonolog dengan dirinya sendiri. Pak, ikuti mobil itu, perintah Ayu dengan suara tegas, meskipun hatinya sedang remuk. Ia menatap mobil Dito yang mulai bergerak diikuti oleh taksi yang ia tumpangi. Ayu menahan napas saat taksi yang ia tumpangi berhenti di depan sebuah restoran mewah. Namun yang membuat dadanya terasa begitu sesak adalah wanita itu, memancarkan kesan elegan dan menggoda. Ayu memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri dengan gemetar. Ayu meraih ponsel di tasnya. Ia tidak ingin menunjukkan betapa hancur hatinya, tetapi ia merasa harus mendapatkan penjelasan langsung dari Dito. Ia menekan nomor suaminya dan menunggu dengan jantung yang berdegup keras di telinganya. Halo Ayu, suara Dito terdengar biasa saja seolah tidak ada yang terjadi. Apa yang sedang kamu lakukan ya? Suara Ayu terdengar lebih pelan dari yang ia inginkan, tapi tetap penuh ketegasan. Sibuk, aku lagi makan malam. Ada beberapa berkas kantor yang harus kuselesaikan. Dito menjawab dengan nada yang hampir tidak terdengar cemas. Makan malam, ujarnya, berusaha menahan tangis yang mulai mengancam. Iya, makan malam. Jangan khawatir. Dito terdengar sangat yakin, begitu tenang seolah ia tidak tahu ada seseorang yang sedang mengawasi setiap gerak-geriknya. Jarum jam menunjuk pukul 10 malam. Ayu masih duduk di dalam taksi,
menatap pemandangan di luar dengan hati yang semakin diliputi kegelisahan. Ia melihat Dito dan wanita itu keluar dari restoran. Keduanya berjalan beriringan menuju mobil yang diparkir tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Ayu menggigit bibir bawahnya menahan rasa marah dan kecewa yang terus menguasai hatinya. Sopir, ikuti mobil itu, ucap Ayu pelan namun tegas. Suaranya gemetar. Sopir taksi melirik ke belakang sedikit ragu, tetapi kemudian mengangguk. Baik, Bu. Mobil Dito mulai melaju pelan, dan taksi yang ditumpangi Ayu mengikutinya dari kejauhan. Di dalam taksi, Ayu menggenggam tasnya erat-erat. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai kemungkinan. Apakah Dito hanya mengantar wanita itu pulang? Apakah wanita itu hanya teman biasa? Namun jauh di dalam hatinya Ayu tahu bahwa jawabannya tidak sesederhana itu. Kalau aku tahu rumah wanita itu, mungkin aku bisa menghadapi semuanya dengan bukti, pikir Ayu dalam hati. Ia mencoba menenangkan dirinya, mempersiapkan berbagai cara untuk mengungkap kebenaran yang mulai terasa terlalu menyakitkan untuk diabaikan. Namun perkiraan Ayu jauh meleset. Setelah melintasi beberapa jalan utama kota, mobil Dito tidak mengarah ke perumahan atau kompleks tempat tinggal, tetapi mobil itu berbelok masuk ke pelataran sebuah hotel bintang 5 yang megah. Diterangi lampu-lampu mewah yang membuat tempat itu tampak seperti istana. Jantung Ayu serasa berhenti berdetak. Ia memandang hotel itu dengan mata membelalak. Tubuhnya menegang seperti tersambar petir. Hotel, bisiknya hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Mobil Dito berhenti di depan lobi hotel. Seorang petugas valet segera menghampiri dan Dito turun dari mobil, diikuti wanita itu. Keduanya berjalan masuk ke dalam lobi dengan santai, seolah-olah dunia di sekitar mereka tidak ada. Ayu menggigit bibirnya keras-keras menahan isak yang hampir pecah. Masuk ke hotel bersama, bisiknya. Suaranya bergetar. Supir, tolong berhenti di sini, ucap Ayu sambil mengeluarkan uang dari tasnya. Ia tidak bisa berpikir jernih. Tangannya gemetar, kepalanya dipenuhi bayangan buruk tentang apa yang mungkin terjadi di dalam hotel itu. Saat ia turun dari taksi, angin malam yang dingin menusuk kulitnya, tetapi amarah di dalam hatinya jauh lebih menyala-nyala. Ayu berdiri di trotoar menatap pintu lobi hotel yang megah. Langkah kakinya terasa berat, tetapi ia tahu ia tidak bisa hanya berdiri di sana. Ayu menarik napas dalam mencoba mengumpulkan keberanian. Apa yang sebenarnya kau lakukan, Dito, pikirnya. Judul adalah Karma di Ujung Jalan, penulis Kinoy Scorpio, platform KBM App. Silakan mampir ya.